Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaduk Art semuanya. Dalam kesempatan video kali ini, Pak Edi akan memberikan tutorial prosedur praktek tajriban kebal. Ya, ini adalah prosedur terbaru saya keluarkan hari ini, hari Minggu malam Senin ya, Minggu 10 Agustus 2025 ya. Minggu 10 Agustus 2025. Tapi ini malam Senin ya. Malam Senin udah jam 1 malam ya. Anggap aja hari Minggu ya. Minggu 10 Agustus 2025. Ini adalah hasil daripada pengamatan, pengalaman ya, dan juga akumulasi dari latihan baik saya sendiri maupun dari evaluasi siswa ya. Maka saya ciptakan prosedur 2 langkah untuk praktek tajriban kebal untuk menjamin keberhasilan praktek siswa. Oke? Standar praktek yang sudah saya ajarkan yaitu pertama, kita tetap ya tarik nafas ya, tahan ya. Jika Anda tidak mampu tahan nafas, maka cukup baca asma atau mantranya saja ya. Yang penting dihayati dan dirasakan energinya. Yang terpenting itu rasa dan energinya itu terasa ya. Itu yang terpenting ya. Jadi prosedur yang lama adalah tarik nafas, tahan, baca mantra 3 kali, hembus nafas ya. Tarik nafas lagi, tahan, baca doanya atau afirmasinya ya, yaitu ya Allah saya mau kekebalan, seperti itu, tiup, usap, langsung praktek kebal ya. Itu prosedur yang lama. Sekarang saya buatkan prosedur 2 langkah ya. Langkah pertama disebut langkah sabda tumpul, dan langkah kedua barulah sabda kebal. Jadi saya bagi menjadi 2 tahap ya. Saya bagi menjadi 2 tahap sehingga bagi yang kurang berbakat itu cepat bisa itu ya. Bagi yang cukup berbakat, lakukan seperti prosedur yang lama, oke, tidak masalah ya. Tapi bagi yang kurang berbakat dan agak lambat ya untuk peningkatannya, gunakan cara 2 prosedur ini ya. Prosedur pertama adalah sabda tumpul. Caranya sama, tarik nafas, tahan, baca asma atau mantranya 3 kali atau 1 kali ya. Kemudian hembus nafas ya. Kemudian tarik nafas, tahan. Nah, ini doanya beda ya. Saya tarik nafas, tahan, tangannya diginikan ya, diluruskan boleh atau gini juga boleh, diluruskan, terus ini dikeraskan ya. Tarik nafas, tahan, dikeraskan keras seperti ini ya. Dan dalam arti ya Allah, jadikan tanganku ini kuat sekuat besi baja. Jadikan tanganku ini kuat sekuat besi baja. Jadikan tanganku ini kuat sekuat besi baja. Jadi disabda tangannya supaya kuat sekuat besi baja, gitu ya. Jadi ini akan dikeraskan, cuma jangan kaku ya. Walaupun dikeraskan jangan sampai kram ya, jangan sampai ya. Keras tapi yang sini lemes, yang penting adalah area telapak tangan ini ya, itu yang keras dan kaku ya. Diniatkan agar telapak tangan kita sekeras besi, sekuat besi baja ya. Oke. Setelah itu ya, baik cutter atau silet ya, sama saja. Kita gores pelan di telapak tangan, jangan ditekan ya. Jangan ditekan ya. Kita sabdakan ya. Tadi sudah dikeraskan ya. Sudah dikeraskan. Oke, lemeskan dulu ya. Oke, lemeskan dulu. Nah, sekarang kita sabda ini ya. Kita sabda ini juga ya. Tarik nafas, tahan, baca dalam hati. Ya Allah, jadikanlah cutter ini atau silet ini menjadi tumpul. Tumpul karena seizinmu ya Allah. Kita tutup. Kita usap. Kita usap. Nah, jadi cutter juga kita sabda supaya menjadi tumpul. Sekarang kita padukan 2 langkah tadi ya. Ya. Tarik nafas, tahan, doa, keras baja ya. Set, langsung keras baja. Jadi tangan menjadi keras. Ini kan sudah disabda tumpul, berarti langsung bisa dipakai ya. Ditempelkan plek ya. Nempelnya harus plek. Nggak boleh anggang-anggang ya. Posisinya gini atau gini nggak boleh ya. Plek gitu ya. Plek. Terus kita gores pelan.
jangan ditekan, gores pelan saja. Ini dikeraskan ya. Ini tangannya seperti karate, dikeraskan ya, keras. Ini kita tempel pelan, yang ini lemes, yang ini keras ya. Harus dikuasai itu. Terus kemudian ini kita gores pelan, tempel, plek, kita gores pelan saja, seret ya. Plek, seret. Dalam hati katakan tumpul, tumpul terus ya. Dalam hati katakan tumpul, tumpul ya. Seperti itu ya. Katakan belakangnya tumpul, tumpul atau istilahnya tumpul, tumpul ya. Plek, plek ya. Gores pelan saja, tumpul, semakin tumpul, tumpul, semakin tumpul. Kalau sudah dibalik, kalau silet ya, tumpul, tumpul, semakin tumpul, tumpul, semakin tumpul. Sedemikian hingga terasa licin, licinnya sudah keluar ya. Terasa licin atau licinnya sudah keluar. Nah, ketika rasa licinnya ini sudah keluar, berarti langkah pertama sudah berhasil. Jika rasa licinnya belum keluar, berarti belum berhasil. Ya, pastikan sampai rasa licinnya keluar. Terus goresnya itu satu arah, jangan lakukan dua arah. Kita ini belum tajriban, kita baru langkah sabda tumpul. Kita secara gaib menumpulkan ketajaman silet. Dan memang secara realitanya ini akan menjadi tumpul gitu ya. Bagi kita terhadap kita dia akan menjadi tumpul, turun ketajamannya menjadi sekitar katakanlah ini 100% ya. Dia akan menjadi turun sekitar 98, 95, bahkan mungkin 95 ya. Turun. Dia ketajamannya akan menjadi turun. Sehingga ketika dia nanti digunakan tajriban, dia terasa enak gitu ya. Sengkringnya sudah nggak ada lagi. Karena ini sudah menjadi tumpul ya. Paham ya? Jadi ini tadi dikeraskan. Sebelumnya ini disabda dulu, disabda tumpul ya. Kemudian ini dikeraskan, gores ya, merata ya, gores merata. Jangan ditekan, hanya digores pelan saja ya. Dan nanti katakan tumpul. Ya, tumpul. Tumpul. Tumpul gitu ya, dibalik. Tumpul. Tumpul ya. Sepenuh perasaan. Anda kalau nekan malah bahaya itu ya. Jangan ditekan dulu ya. Terus goresnya hanya satu arah. Ini wajib ya. Karena yang kita lakukan adalah menumpulkan, bukan tajriban. Tajriban dua arah kan ya. Karena ini menumpulkan maka cukup satu arah saja. Ya. Satu arah saja. Satu arah, jangan dua arah. Tujuan adalah menumpulkan ketajaman silet. Ya. Langkah pertama tujuannya adalah menumpulkan ketajaman silet atau cutter. Paham? Oke, saya ulangi lagi langkahnya. Tarik nafas, tahan, baca doa, mantra atau asma'nya 3 kali ya. Hembus nafas. Tarik nafas lagi. Tahan. Sabda cutter siletnya dalam mohon kepada Allah ya. Ya Allah, jadikanlah silet ini tumpul, jadikanlah cutter ini tumpul. Tumpul, 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 tiup. Kemudian kita usap, ya kita usap. Set, set, ya. Kemudian tarik nafas lagi, tahan. Ya Allah, jadikan tangan kali keras, sekuat baja, kuat keras, keras baja, sekeras baja. Sehingga ketika silet atau cutter ini terkena telapak tangan saya, maka dia akan menjadi tumpul. Jadi telapak tangan kita ini menjadi semacam batu asah ya. Bayangkan. Silet atau cutter kalau digosok dengan batu asah, dia akan menjadi tumpul. Gitu ya. Jadi kita bayangkan seolah ini menjadi batu asah ya. Jadi ada boleh sekeras besi baja juga boleh, atau sekuat batu asah juga boleh gitu ya. Ya jelas walau baik itu besi maupun batu asah, tetap kalau ada tajamnya itu akan membuat ketajaman menjadi tumpul ya. Keraskan sekuat besi baja, sekuat dan sekeras besi baja atau sekuat batu asah ya. Dan kemudian baru kita gores pelan-pelan ya sampai licinnya keluar, sampai licinnya keluar. Jika licinnya sudah keluar maka itu berhasil. Nah, barulah kemudian kita lakukan langkah tajriban, langkah kedua seperti yang pertama dulu ya. Jadi tarik nafas, tahan, baca doanya, hembus nafas, tarik nafas, tahan. Doa kekebalan, ya Allah saya mohon kekebalan. Sama dengan proses pertama, cuma sekarang dijadikan 2 langkah. Pertama kita lakukan sabda tumpul dulu, baru kemudian sabda kebal. Jadi 2 langkah, sabda tumpul,
dan sabda kebal. Ini sudah diprosedurkan sehingga Anda prakteknya enak. Saya kira cukup dipahami ya. Terus mengenai cara tajriban, upayakan sesuai dengan rumus tajriban langit bumi dari bawah dari atas ke bawah ya. Kenapa sih kok wajah dulu? Ya, karena di sini tuh kita cenderung peka ya, sehingga ketika ada sengkring atau apa itu segera diangkat cepat ya. Kadang tempat lain kita kurang peka sehingga walaupun terluka kita masih gores saja sehingga malah berbahaya. Kalau di area wajah enak ya, cuma hati-hati jangan sampai terlalu dekat dengan mata ya. Kulit mungkin kebal tapi mata tidak kebal, jadi PID tidak menjamin ya. Kalau ada sembrono kena mata bahaya ya. Jadi kalau tajriban di area mata, kalau tajriban di area wajah, upayakan gosnya begini ya, set ya, atau set gitu ya. Hati-hati ya, set. Jadi jangan sampai terlalu gini ya, atau hati-hati mata ya, mata. Karena terkadang saat kita tajriban itu kita setengah ngetrans ya, terus kita masuk ke alam bawah sadar sehingga kita tanpa sengaja seenaknya, nah itu bahaya di mata. Hati-hati ya, hati-hati di situ ya. Utamakan keselamatan. Kita bukan sok-sokan, kita praktek tajriban kebal ini ada dalam rangka mengolah kesadaran, melatih fokusnya, pikiran, dan juga menata kolbu, menata hati ya. Jadi kita belajar mengolah dan mengendalikan pikiran, perasaan, dan energi. Itu 3 hal yang kita lakukan dan yang kita olah saat tajriban. Manfaatnya banyak. Manfaat daripada tajriban itu banyak. Maka saya bilang kebal itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah kita mengolah dan melatih kekuatan pikir dan vibrasi kita. Itu yang terpenting. Ketika kita sudah terbiasa melatih dan terlatih, maka ketika kita punya niat hajat untuk urusan yang lain, itu akan dimudahkan banget. Pengen dapat arisan, tek, ya Allah, arisan kena saya, kena. Loh, itu ya. Itu banyak hal ya, banyak hal. Itu sebenarnya tinggal dikembangkan sendiri karena jadukan dari Pak Edi itu sirnya tidak hanya sir ilmu kebal semata. Sebagaimana saya sampaikan di materi kelas jaduk tingkat praktisi atau tingkat lanjut, saya sampaikan bahwa setidaknya ada 3 sir ya, asrar daripada keilmuan yang saya berikan. Itu asrar daripada Nur Muhammad yang saya dapatkan dari tarekat ya, dari jalur tarekat. Kemudian asrar sir kursani ya, inti besi kursani dari Mbak Ansori ya, dari Mbak Ansori, asma malaikat Jepara, dan kemudian asrar debus Banten ya, asrar sir karomahnya wali. Setidaknya 3 hal itu. Nah, yang menjadikan ilmu-ilmu supranatural menjadi spiritual, menjadi ilmu inti adalah faktor yang pertama, yaitu asrar atau sir daripada Nur Muhammad. Itu yang menjadikan permainan kebal ini, ya, permainan kebal yang sebenarnya termasuk ilmu supranatural, ilmu kasakta, ilmu kanuragan, itu bisa mengarah kepada spiritual dan menunjang spiritualitas kita. Karena di situ ada sir daripada Nur Muhammad yang menyambungkan kita dengan Allah, gitu ya. Ini yang dipahami. Jadi beda jadukan di kelas kita dengan Anda belajar di tempat lain beda. Beberapa teman ya, siswa, jika Anda sering latihan, walaupun sudah bisa kok masih latihan Pak. Gini, ketika Anda sudah terbiasa terlatih ya, maka Anda akan menemukan feel-nya dan memperoleh pencerahan sehingga bahkan tanpa perlu baca mantra, tanpa perlu baca asma, cukup dibatin saja, diniatkan saja, langsung jadi. Jadi loh. Jadi ketika Anda sudah terlatih dan menjadi mahir, bahkan tanpa perlu baca mantra, tanpa perlu baca asma, partai kebal bisa jadi. Lalu loh yang membedakan keilmuan di kelas kita dengan di tempat lain. Kalau di tempat lain kan baca asma, baca amal itu wajib. Tapi di kita, jika Anda sudah mencapai tataran tertentu, memperoleh pencerahan, maka bahkan tanpa baca mantra, baca asma pun bisa. Anda bahkan bisa pakai bacaan apapun. Cukup, umpamanya saya cukup bismillah, cukup. Tanpa perlu baca yang lain-lain. Loh, gitu loh ya. Ketika kita sudah mencapai tataran
tertentu ya, sudah mahir dan memperoleh pencerahan ya. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Demikian tutur kali ini, semoga betul-betul dipahami ya dan dipraktekkan ya, sehingga sesuai harapan kita semua, teman-teman siswa Jaduk ini ya dapat mentajrid kekebalannya dan bahkan meningkatkannya setinggi-tingginya ya. Dan mudah-mudahan kekebalan yang kita lakukan saat tajriban ini betul-betul akan hadir dan muncul saat kita ada dalam bahaya, saat kita ada kebutuhan dan saat diperlukan. Semoga ini hadir, karena sebenarnya yang kita cari terkait kekebalan ya adalah kebal sejati. Kebal sejati itu tidak dapat dites, tidak dapat dibuat mainan. Nah, kebal sejati itu hanya akan hadir dan muncul saat ada serangan, ada bahaya, atau saat diperlukan. Nah, kebal sejati itu kita menjoloknya dengan latihan ini ya. Saat kita latihan tajriban kebal dengan sepenuh kesadaran, merasakan hadirnya Tuhan, rendah hati ya, tulus, jujur ya, nggak cari sensasi, nggak nyombong, nggak begitu ya, maka tajriban kebal kita ini akan bernilai zikrullah. Karena ini bernilai zikrullah, maka jika kita sering menghadirkan Allah ya, menyebut asma Allah dalam kondisi lapang, maka saat dalam kondisi sempit, maka Allah akan menolong kita. Nah, itu loh kebal sejati ya. Jadi kita menjolok turunnya karunia kebal sejati melalui tajriban kebal ini. Itu loh ya. Jadi pahami, tajriban kebal hanyalah untuk uji energi. Sedangkan yang menolong kita saat ada bahaya, ada serangan, itu adalah kebal sejati. Nah, kebal sejati itu tergantung sejauh mana kedekatan hati kita dengan Tuhan, sesuai dengan agama dan keyakinan Anda masing-masing. Itu loh ya. Merasa sudah bisa gini-gini sombong. Kan banyak itu yang kenapa kebalnya jebol ya. Ya karena di situ. Karena yang dia dapat hanya ilmu kebalnya saja atau tajriban kebalnya saja. Kebal sejatinya nggak keluar. Karena dia ditutupi sombongnya. Ketika egonya ini dominan, maka daya ilahi tidak akan turun. Itu loh ya. Belajar rendah hati ya. Belajar menyadari diri Allah ya. Di situ ingat, kita punya 3 sir asror, yaitu asror daripada Nur Muhammad dari spiritualitas ya, asror sir kursani, dan asror daripada sir karomah. Yang luar biasa adalah asror sir Nur Muhammad. Itu yang nyata-nyata berfungsi ketika diperlukan dalam kehidupan. Lapar gak punya duit, tahu-tahu aja ada rezeki. Dimusuhi orang, tahu-tahu selamat. Itu ya. Demikian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.